Gerindra, partai yang didirikan pada 6 Februari 2008, pada pemilu pertamanya di 2009, Gerindra menembus 26 kursi parlemen dengan 4,46% suara sah nasional. Di 2014, perolehan suara Gerindra melejit 11,81% suara sah nasional atau sekitar 14,7 juta suara dengan perolehan 73 kursi DPR RI. Gerindra pun langsung masuk 3 besar nasional. Sementara pada 2019, perolehan suara Gerindra sebesar 17,5 juta suara atau sekitar 12,57% suara sah nasional dengan 78 kursi DPR RI. Terakhir, pada 2024 lalu, Gerindra memperoleh 20 juta suara atau sekitar 13,22% suara sah nasional dengan total 86 kursi DPR RI. Tak hanya itu, Partai Gerindra melengkapi perjalanan politiknya dengan menghantarkan kemenangan sang Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dari tingkat nasional, kita zoom in ke Banten. Provinsi strategis dengan total 22 kursi DPR RI terbagi dalam 3 dapil, Banten 1, Banten 2, dan Banten 3. Ketiganya menjadi zona krusial dalam pertarungan politik menuju Senayan, termasuk bagi Partai Gerindra. Dari total 22 kursi di Banten, Gerindra menempatkan 3 kadernya, 2 petahana dan 1 wajah baru. Dapil Banten 1 tercatat sebagai dapil dengan tingkat partisipasi terendah di Provinsi Banten. Dari total 6 kursi di Banten 1, 2 diantaranya adalah pendatang baru, 1 non-petahana dan 3 petahana bertahan, termasuk politisi Gerindra, Ali Zamroni, yang duduk di kursi DPR RI sejak 2019 lalu. Ia juga merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Banten 2 periode. Di dapil ini, Gerindra mengalami penurunan suara yang cukup tajam dari 225.079 suara di 2019 menjadi 145.046 suara di 2024. Di dapil Banten 2, dari 6 kursi yang tersedia, 2 adalah petahana, 3 non-petahana dan 1 pendatang baru yang diisi oleh Gerindra, yakni Anissa Mahesa, putri dari almarhum Desmond J. Mahesa. Ia meraih 122.469 suara pribadi dari total 197.429 suara partai. Meski kehilangan suara sekitar 4% suara dari 2019 lalu, Gerindra tetap bertahan dengan 1 kursi. Terakhir di dapil Banten 3, dapil paling kompetitif di Provinsi Banten ini diwarnai oleh persaingan tokoh nasional dan elit politik, termasuk 2 ex-gubernur Banten, dengan komposisi 10 kursi di dapil ini, 6 petahana, 1 non-petahana, dan 3 pendatang baru. Gerindra bertahan dengan 1 kursi petahana, yakni Sufmi Dasko Ahmad, dengan perolehan suara 119.692 suara dari total 364.440 suara partai, turun dari 420.429 di 2019. Kursi kedua yang sebelumnya ditempati oleh Martina dari Gerindra tidak berhasil dipertahankan di 2024. Lalu, bagaimana proyeksi Gerindra menuju pemilu 2029? Berikut analisis berdasarkan algoritma Patra Data Dashboard System. Dapil 1 Banten dengan corak pemilih tradisional dan religius. Proyeksi harga kursi pada 2029 sebesar 171.899 suara dengan margin kemenangan 4,25% dan dinamika persaingan sebesar 9%, menandakan kompetisi di dapil ini cukup terbuka. Komposisi ideologis 37,55% Islam dan 62,45% nasionalis dengan tingkat dinamika pemilih 22% dan dominasi generasi produktif di usia 20-40 tahun, menandakan bahwa strategi politik di dapil ini harus fleksibel terhadap generasi muda, responsif, serta mampu menyentuh masalah akar rumput lewat konsolidasi. Proyeksinya, Gerindra bertahan dengan 1 kursi di 2029 di dapil ini. Di dapil Banten 2, Gerindra diperkirakan mempertahankan kursi dengan ambang 177.063 suara pada 2029. Dapil Banten 2 yang meliputi Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang ini memiliki corak religius dengan kehadiran tokoh berpengaruh seperti ulama dan jawara. Dalam konteks politik, dapil ini memiliki tingkat kompetisi yang terbuka dengan margin kemenangan 3,86% dan dinamika persaingan di angka 9,5%, menunjukkan tidak ada kekuatan dominan dengan dinamika pemilih 16% serta dominasi ideologi 37,27% Islam dan 62,70% nasionalis. Di dapil ini Gerindra diproyeksikan bertahan dengan 1 kursi di 2029. Di dapil Banten 3, Gerindra diproyeksikan mempertahankan 1 kursi pada 2029 dengan ambang 244.606 suara. Dapil yang meliputi wilayah Tangerang Raya ini memiliki margin kemenangan 5,25%, di mana pemenang memiliki posisi relatif aman. Dinamika persaingan di angka 9%, sementara dinamika pemilih di angka 13%, menunjukkan pemilih mulai terbuka terhadap figur alternatif. Sedangkan dari dominasi ideologi, 31,78% Islam dan 68,22% nasionalis. Di dapil ini, PDIP yang sebelumnya mendominasi di 2019 lalu juga mengalami penurunan suara yang signifikan pada 2024 dari 3 kursi menjadi 2 kursi, sementara Golkar naik tajam dari 1 kursi menjadi 2 kursi. Dinamika ini menunjukkan satu hal penting, bahwa peta kekuatan di Tangerang Raya sangat cair dan sangat dipengaruhi oleh figur, jaringan sosial
sosial, dan strategi komunikasi yang presisi. Turunnya suara Gerindra di ketiga dapil di Banten ini bukan sekedar angka. Ini adalah sinyal penting bahwa basis dukungan Gerindra perlu diperkuat kembali. Jika strategi Gerindra di 2029 masih seperti 2024, maka 3 kursi yang ada bisa tetap bertahan. Namun, jika Gerindra meningkatkan strategi dan mengoptimalisasi caleg-caleg potensial, maka tetap ada peluang kursi bertambah di dapil-dapil di Banten. Lalu, apa yang perlu menjadi perhatian serius? Pertama, dominasi generasi muda dalam lanskap pemilih Banten perlu dijadikan poros strategi politik Gerindra ke depannya. Pada 2024 lalu, 61% pemilih di Banten adalah Gen Z dan milenial. Tren ini diproyeksikan terus berlanjut hingga 2029. Artinya, pendekatan terhadap pemilih muda adalah kunci dan menjadi keharusan. Kedua, mendorong kader-kader muda yang tidak hanya segar secara usia, tapi juga punya kapasitas, kredibilitas, dan koneksi sosial yang kuat. Regenerasi harus dibarengi dengan kualitas. Rekrutmen caleg juga harus disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik tiap dapil, dari yang religius, tradisional, hingga urban. Kedekatan sosial dan budaya juga menjadi perhatian. Ketiga, komunikasi politik perlu disesuaikan. Bahasa kampanye harus membumi, menyentuh kebutuhan nyata masyarakat seperti pendidikan, lapangan kerja, kesejahteraan, dan infrastruktur. Terakhir, seluruh strategi perlu dibangun di atas fondasi data dengan pendekatan berbasis data. Gerindra tidak hanya berpeluang mempertahankan kursi, tapi juga merebut kembali kursi yang hilang, serta menambah kekuatannya di 2029. Untuk insight yang lebih mendalam, hubungi Patra Data Research and Consulting.